Ya, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar betul nggih? Oke, siap. Oke, terima kasih responnya. Mohon izin untuk memulai ya Bapak Ibu sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya bergabung. Mohon izinkan saya untuk memulai perkuliahan pada siang hari ini. Ya, ini tidak akan lama ya Bapak Ibu. Ini hanya sebatas refreshing saja terkait dengan bagaimana kita menyiapkan kegiatan health promotion atau health education yang nantinya akan menyertai panjenengan sebagai seorang perawat. Ya, di mana kalau kita berbicara tentang health education, ini menjadi salah satu intervensi yang tertulis di SIKI atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Oke, ini kemarin saya sudah dikontak oleh Bu Iswa selaku penanggung jawab laboratorium untuk mata kuliah promosi kesehatan. Kemudian saya juga sudah dihubungi oleh Bu Silvi dari Prodi untuk bisa mendampingi panjenengan semuanya. Nah, target dari perkuliahan laboratorium pada siang hari ini nanti saya akan memberikan gambaran terkait dengan bagaimana sih kita menyusun standar atau asuhan acara penyuluhan di mana SAP ini akan menjadi skenario, ya kayak semacam apa ya, kalau kita sebagai seorang artis gitu kan, kita pasti akan diberikan skenario nya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sampaikan, dan apa yang harus kita bicarakan. Nah, itu nantinya akan dituliskan secara detail di SAP ya. Jadi ini sebagai guideline atau panduan panjenengan dalam proses untuk melakukan yang namanya health education atau health promotion. Kemudian nanti juga saya akan menampilkan beberapa media yang pernah saya kembangkan untuk saya jadikan sebagai media pendukung dalam proses pemberian pendidikan kesehatan. Ya, baik Bapak Ibu, dari berbagai macam jenis ya, nanti ada model gambar balik, kemudian ada model video, atau ada model booklet, atau aplikasi dan sebagainya yang nantinya akan bisa dijadikan sebagai apa ya, alternatif atau gambaran, sehingga kita nantinya ketika kita mau melakukan edukasi kesehatan itu memiliki apa ya, inovasi dalam mengembangkan media edukasi kesehatan atau media Menkes. Oke, jadi nanti targetnya setelah kita berdiskusi atau sharing terkait dengan cara menyusun SAP dan mengembangkan media Penkes, nanti target dari mata kuliah ini sesuai dengan arahan dari PJ Laboratorium, itu nanti Bapak Ibu sekalian diminta untuk membuat satu SAP dan satu media. Monggo silakan. Biasanya yang menjadi favorit mahasiswa adalah membuat leaflet. Ya, tapi monggo silakan, kalau misalkan memang itu bisa dijadikan sebagai media yang menarik, ya silakan bisa dibuat. Kemudian setelah dibuat itu nanti panjenengan melakukan penkes kepada klien. Monggo silakan, boleh pasien yang ada di rumah sakitnya masing-masing, atau anggota keluarganya di rumah, atau tetangganya yang punya masalah kesehatan. Nanti untuk topiknya bebas. Ya, monggo disesuaikan dengan kebutuhan pasien atau klien yang akan dijadikan sebagai sasaran pendidikan kesehatan. Nanti mohon untuk bisa direkam proses pendidikan kesehatannya, nanti bisa diupload di link yang sudah saya siapkan. Nanti akan saya share di WhatsApp group untuk bisa diakses untuk upload SAP, kemudian media, dan rekaman dari video selama panjenengan melakukan pendidikan kesehatan. Oke, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Untuk kontrak waktunya mungkin ini maksimal jam 3. Nanti selanjutnya panjenengan bisa melakukan praktikum mandiri dengan menyelesaikan tugas-tugas yang sudah ditetapkan oleh auditor mata kuliah ya, melalui penanggung jawab laboratorium. Oke, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, ini salah satu SAP. Sebetulnya SAP ini bukan sesuatu yang apa ya, yang saklek ya, atau sesuatu yang harus seperti ini, enggak gitu kan. Tapi nanti panjenengan juga akan mendapatkan atau melihat berbagai macam bentuk SAP. Nah, ini cuma saya coba terangkan kira-kira standar minimal yang harus tertulis atau terbahas di SAP itu apa. Nah, ini akan saya nanti share. Contohnya nanti panjenengan tinggal mengubah isinya sesuai dengan masalah yang akan jenengan sampaikan kepada sasaran. Nah, kebetulan ini salah satu SAP yang pernah saya susun. Ini kemarin saya melakukan pendidikan kesehatan untuk deteksi dini stunting berbasis masyarakat. Nah, ini salah satu SAP yang saya susun.
Di sini nanti panjenengan akan menuliskan judulnya apa di covernya ya, materinya apa, kemudian tempatnya ada di mana ya, sesuai dengan tempat di mana panjenengan melakukan pendidikan kesehatan. Kemudian penyusunnya siapa? Ini nanti tuliskan nama panjenengan, kemudian logo jangan lupa, kemudian ini program studi S1 keperawatan. Ini kalau yang terbaru 2023 Fakultas Ilmu Kesehatan gitu Bapak Ibu. Ini karena saya buatnya tahun 2022 masih Fakultas Ilmu Keperawatan. Ini nanti panjenengan ubah ini ya, Fakultas Ilmu Kesehatan. Ini nanti tahunnya bisa disesuaikan dengan tahun pembuatan. Ya, karena kita sekarang ada di tahun 2003, silakan panjenengan bisa tulis tahun 2023. Oke. Kemudian apa yang penting dalam struktur penulisan SAP? Yang pertama adalah pokok bahasan. Pokok bahasan ini adalah topik yang nantinya akan kita bahas secara umum. Yang nantinya akan dijawab di tujuan umum. Jadi ini sesuai dengan judul yang panjenengan tuliskan di cover SAP. Nah, seperti yang saya sampaikan, ini contoh itu SAP yang saya gunakan ini untuk mengajari atau memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk melakukan bagaimana sih deteksi dini stunting yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara sederhana. Jadi pokok bahasannya saya akan menuliskan deteksi dini stunting berbasis masyarakat sesuai dengan topik yang saya akan sampaikan. Nah, sub pokok bahasan ini nantinya akan dijawab dengan tujuan khusus, di mana pasti ketika kita menyiapkan materi, ya kan, pasti kan di situ ada sub-sub pokok bahasan. Ya, misalnya di sini meskipun judulnya secara umum itu hanya deteksi dini stunting, tetapi di sub pokok bahasan itu atau di media yang saya kembangkan, itu saya membahas tentang bagaimana sih kondisi stunting di Indonesia sebagai apa ya, tawaran untuk menggiring masyarakat bahwa masalah ini tuh krusial atau urgent ya. Jadi kenapa sih saya harus dadak repot harus memberikan Penkes? Nah, karena di Desa Margorejo ini menjadi salah satu lokus stunting di Kabupaten Kudus. Sehingga saya akan mengirim ke arah sana gitu. Artinya si masyarakat sasaran ini paham dengan justifikasi kenapa sih harus stunting padahal masalah kita banyak sering stunting. Nah, kemudian setelah itu saya akan memperkenalkan apa itu stunting, kemudian penyebabnya apa, kemudian bagaimana ciri-ciri yang bisa dilihat oleh masyarakat secara gamblang tanpa melakukan pemeriksaan spesifik yang harus dilakukan di fasilitas layanan kesehatan. Dari ciri-ciri ini nanti kita arahkan ya kan sehingga masyarakat ini mampu melakukan deteksi dini dari berdasarkan kalau kita bilang di rumah sakit based on clinical symptoms ya atau berdasarkan dari manifestasi klinis ya sebelum kita lakukan pemeriksaan penunjang atau diagnostik. Kemudian setelah kita sampaikan di ciri-cirinya, sebetulnya Bapak Ibu inti dari materi yang saya sampaikan di SAP ini ada di sini, ya di ciri-ciri ini yang saya highlight. Tetapi kan tidak mungkin saya hanya langsung menyampaikan ini loh ciri-cirinya, tetapi saya harus menyampaikan ya kan apa itu stunting, penyebabnya apa, dampaknya apa kalau misalkan stunting ini tidak ditangani dengan baik, kemudian penanganannya bagaimana, khususnya penanganan-penanganan sederhana yang bisa dilakukan masyarakat di rumah. Kemudian pencegahannya seperti apa? Kalau misalkan ya salah satu anggota keluarga atau warganya ini belum stunting atau tidak stunting gitu ya. Kemudian kita juga menyampaikan komunikasi, informasi dan edukasi stunting di masyarakat. Ya bagaimana kita sebetulnya Bapak Ibu ini kemarin saya menyasarnya adalah kader kesehatan. Makanya saya tambahkan KIE karena kader kesehatan ini mendapatkan tugas untuk bisa meneruskan informasi ya informasi yang sudah kita sampaikan. Terus kemudian sasarannya, nah seperti ini ya Bapak Ibu sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, sasarannya harus jelas ya, jangan sampaikan ya kira-kira siapa yang menjadi objek dari Penkes, terus berapa orang ini harus jelas dituliskan di bagian sasaran. Kemudian hari tanggalnya tuliskan hari dan tanggal waktu pelaksanaan Penkes. Kemudian waktunya 60 menit. Nah, ini harus didasarkan pada standar waktu yang tertulis di SI
SIKI atau SIKI, di mana di SIKI itu di paling belakang itu ada nggak ya standarnya, atau kalau nggak bisa dilihat di NIC. NIC itu lebih lengkap dari SIKI. NIC itu di situ di bagian lampiran belakang itu dia sudah menuliskan sampai kalau misalkan saya mau pencast berapa sih standar waktunya? Oh, 45 sampai 60 menit. Artinya di situ kita jadikan sebagai patokan untuk menulis waktu yang akan kita gunakan untuk melakukan pendidikan kesehatan. Kemudian tempatnya harus rigid, Bapak Ibu, tuliskan secara detail by name, ya kan? Terus kemudian penyuluhnya itu jenengan tuliskan nama panjenengan. Kalau misalkan ya penyuluhnya itu apa ya bersama-sama, tuliskan nama-namanya. Tetapi kalau sudah lebih dari satu atau lebih dari dua, tuliskan dengan tim. Ya, atau nanti kalau misalkan memang kerasa untuk menuliskan by name satu persatu, ya monggo silakan aja dibikin poin. Ya misalnya satu siapa, terus ke bawah dua siapa, tiga siapa seperti itu. Ya, jadi kita mention semua penyuluh atau orang yang akan memberikan penyuluhan. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, setelah kita menuliskan karakteristik atau apa ya, ini deskripsi dari kegiatan, kita tuliskan tujuannya. Tujuannya ada dua, Bapak Ibu sekalian. Ingat, untuk menulis tujuan harus menggunakan prinsip SMART, specific, measurable, kemudian achievable, realistis, dan timely. Jadi harus spesifik, dapat diukur, kemudian yang sekiranya bisa dicapai, kemudian realistis dan ada waktunya. Sehingga panjenengan minimal harus menulisnya seperti ini. Ya, setelah mengikuti penyuluhan ini selama 60 menit, 80%. Nah, ini bisa diukur. Kalau misalkan panjenengan itu menggunakan istilah kualitatif, misalnya sebagian besar, beberapa orang itu nggak bisa diukur. Ingat, ya, ingat kembali prinsip penyusunan tujuan menggunakan SMART, ya, specific and measurable dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan saya itu kok mengundang 30 orang yang hadir, artinya 80% itu sekitar 24 orang itu ketika saya berikan pertanyaan tentang materi yang sudah saya sampaikan, mereka bisa menjawab, minimal 24 orang bisa menjawab. Nah, kenapa harus ditulis seperti ini? Karena tujuan ini akan kita jadikan sebagai indikator untuk evaluasi apakah penkes yang kita berikan sudah dapat diterima atau ditangkap oleh masyarakat sebagai sasaran pendidikan kesehatan. Nah, kemudian untuk tujuan khususnya ini kita sesuaikan dengan sub pokok bahasan yang ada di atas. Ya, jadi ketika kita sudah menyampaikan materi-materi ini, ketika di bagian evaluasi nanti atau di terminasi nanti di tahap terminasi, kita tanyakan kembali. Ya, pertanyaannya itu boleh menggunakan pertanyaan terbuka. Ya kan kita langsung nih misalnya Bu Yusefi coba boleh nggak sebutkan kembali penyebab stunting apa? Nah, itu nanti kita bisa menggunakan pertanyaan terbuka. Ya, atau misalkan nanti saya minta Bu Anita, misalnya boleh nggak sebutkan 3 dari 5 ciri-ciri stunting. Nah, itu nanti disebutkan. Itu berarti kita sudah melakukan proses evaluasi. Ya, di situ harus terukur ya untuk bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Terus kemudian, nah ini selanjutnya karakteristik dari peserta didik. Jadi panjenengan semuanya harus bisa mendeskripsikan kondisi real peserta didik atau sasaran masyarakat yang panjenengan jadikan sebagai objek pentas ini kayak mana, seperti apa, apakah dia seorang kader kesehatan, dia sudah pernah mendapatkan pelatihan sebelumnya, atau dia belum pernah mendapatkan pelatihan sebelumnya, atau dia sudah pernah terpapar informasi sebelumnya, itu kita sampaikan secara detail sesuai dengan persepsi kita. Kemudian setelah karakteristik peserta didik ada analisis tugas. Ya, di analisis tugas itu kita targetkan si sasaran atau masyarakat ini atau peserta didik ini harus mampu tahu, mau dan mampu. Ya, jadi kita bagi menjadi 3, ada know, do, and show. Jadi dia memahami, kemudian melakukan dan memperlihatkan. Ya, kayak gitu.
Kalau misalkan mengetahui berarti kita sesuaikan dengan topiknya atau pokok bahasannya. Dia paham nggak dengan kondisi stunting di Indonesia? Dia paham nggak dengan definisi stunting? Dia paham nggak dengan penyebabnya apa saja, ciri-cirinya, dampaknya, bagaimana penanganannya, bagaimana pencegahannya, bagaimana proses KIE yang bisa kita gunakan untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dia harus paham atau tahu. Kemudian do. Kalau di situ saya mengajarkan bagaimana melakukan deteksi dini stunting, kalau saya ajarkan bisa menggunakan pengukuran tinggi badan, bisa menggunakan protez, bisa menggunakan tikar pertumbuhan. Itu nanti saya praktekkan, kemudian setelah selesai memberikan materi atau simulasi, demonstrasi, kita meminta si peserta didik ini untuk meredemonstrasikan kembali. Di situ kita jadikan sebagai patokan untuk menilai apakah materi yang kita sampaikan sudah dapat diterima oleh masyarakat atau belum. Kemudian di bagian show-nya ini memperhatikan kejelasan atau memperhatikan penjelasan. Jadi kita lihat ya gerak-gerik body language sih seperti selama kita memberikan materi. Ya, apakah dia memperhatikan, dia antusias, dia bertanya, dia menjawab, kemudian dia fokus, kemudian dan seperti apa ya. Itu adalah target yang akan kita jadikan sebagai patokan untuk mengevaluasi. Kemudian di sini ada bagian materi pengajaran tidak perlu dituliskan di badan dari SAP, kita boleh dituliskan di lampiran karena mungkin ada beberapa materi yang sangat banyak sehingga kita tidak mungkin tuliskan satu persatu di bagian badan SAP ini. Jadi lebih tepatnya kita tuliskan di lampiran. Kemudian alokasi waktu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau melakukan tindakan keperawatan, salah satunya melalui edukasi kesehatan, kan sudah jelas ya kita bahwa ketika kita melakukan tindakan keperawatan itu harus ada atau dimulai dengan fase orientasi, ya kan? Kemudian fase kerja atau inti dari tindakan keperawatan dan fase terminasi atau evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan. Harus ada tiga termin tersebut. Nah, dari waktu yang sudah panjenengan tentukan, misalnya tadi saya menentukan 60 menit, saya bagi tuh, 5 menit untuk orientasi, perkenalan, persepsi, gitu kan. Kemudian kontrak waktu, kontrak tempat, kontrak topik, dan sebagainya. Jadi, untuk di termin yang kedua, fase kerja, itu saya butuh 50 menit karena saya harus menyampaikan semua materinya. Mungkin fase terminasi atau evaluasi atau penutup, itu kita mengevaluasi. Tadi ya dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya, memberikan kesempatan peserta didik untuk menjawab apa yang kita tanyakan sesuai dengan topik yang sudah kita sampaikan. Jadi tepat 60 menit kita selesaikan proses pemberian edukasi kesehatan. Kemudian strategi instruksionalnya ini apa sih? Strategi instruksional itu bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa patokan atau target kita tercapai ya kita berikan strategi instruksional atau panduan atau tahapan atau strategi tips yang bisa dilakukan oleh penyuluh gitu kan atau oleh narasumber ya dengan memperhatikan strategi-strategi yang sudah kita teruskan di SAP. Contohnya apa? Strateginya kita nanti menjelaskan materi pembelajaran. Kita menggunakan media pengajaran. Jangan lupa memberikan kesempatan masyarakat untuk bertanya, menyampaikan ketidakmudengannya, unek-uneknya terkait dengan materi yang kita sampaikan. Atau kita juga mengadakan tanya jawab sehingga prosesnya itu bisa lebih interaktif, dua arah, ya tidak monoton. Itu contoh. Nah, kemudian kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini kita tuliskan tadi ya selain ada fase orientasi, fase kerja, fase terminasi, kita ada fase prakegiatan ya atau persiapan. Di sini kita lakukan menyiapkan media penyuluhan, kita mengeset ruangan, kita memastikan kehadiran peserta didik di ruang pertemuan. Nah, di sesi yang pertama atau termin pertama selama 5 menit, ini kita tuliskan apa saja yang harus kita lakukan. Di sini ada tulisannya. Ini adalah kegiatan panjenengan, ya ini adalah kegiatan peserta didik. Jadi ketika jenengan melakukan perkenalan, peserta didiknya menyimak. Ya, ketika panjenengan menggali pengetahuan, peserta didiknya menyampaikan pengetahuannya seperti apa. Mungkin ketika kita mau menjelaskan tujuan, cakupan, kontrak waktu, mereka menyimak dan merespon. Nah, ini metodenya tinggal disesuaikan.
ya. Kalau nanti ada komunikasi dua arah, berarti kita settingkan metodenya adalah tanya jawab. Medianya apa saja kita tuliskan di sesi itu tuh panjenengan pakai media apa sama waktunya. Ini fase orientasi atau fase perkenalan. Nah, kemudian fase kerja atau fase inti dari Pencast. Nah, di sini saya itu nanti urut-urutannya saya harus menanyakan video dulu. Ya kan, baru nanti saya akan menanyakan PPT saya. Ya kan, menjelaskan kondisinya kayak mana, definisinya kayak apa, kemudian penyebabnya, ciri-cirinya dan sebagainya sesuai dengan sub pokok bahasa. Di sini metodenya kita ceramah, monggo nanti kalau panjenengan mau SGD boleh silakan, mau demonstrasi boleh silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, ini menyimak. Kemudian nanti kita berikan kesempatan untuk bertanya, kemudian kita berikan kesempatan untuk menjawab, kemudian kita juga um, menyiapkan untuk apa ya istilahnya menyampaikan ketika ada sesuatu yang tidak dimengerti. Gitu. Nanti baru di sesi terakhir adalah kegiatan penutup atau terminasi atau evaluasi. Di sini kita mengevaluasi. Ya kan kita memberikan kalau misalkan panjenengan itu memberikan materi, ya panjenengan evaluasinya pengetahuannya. Tapi kalau panjenengan mengajarkan teknik atau keterampilan tertentu, yang harus dievaluasi adalah keterampilannya. Dengan cara apa? Redemonstrasi. Kalau pengetahuan kita bisa menggunakan pertanyaan terbuka kayak tadi saya contohkan, misalnya nih, misalnya saya tanya nih, Bu Dia Ayu gitu kan, boleh nggak Bu diulang kembali tadi kira-kira bagaimana cara penanganan stunting di masyarakat yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara sederhana. Nah, ini nanti Bu Dia Ayu akan menyampaikan ya seperti A B C D E F. Nah, kita lihat nih, kita nilai, oh ya benar tadi patokan saya seperti ini. Misalnya saya dari awal sudah mention, boleh nggak disebutkan 3 dari sekian. Nah, kalau sudah bisa menjawab 3 berarti tercapai ya. Jadi masalahnya teratasi atau topiknya tersampaikan dengan baik ke si sasaran. Tapi nanti mengucap salam, kemudian kita kontrak waktu atau kontrak materi selanjutnya ketika dibutuhkan. Nah, baru kita penutupan. Ini adalah skenario. Nanti panjenengan pastikan ketika melakukan podcast ini panjenengan melihat skenario yang kegiatan panjenengan sebagai seorang pendidik. Nanti kita sampaikan atau kita observasi kegiatan si masyarakat sebagai peserta didik. Ya, kalau misalkan pas saat itu sesinya ada diskusi dan pasiennya dan si sasarannya kok masih menyimak, ya berarti panjenengan harus mengevaluasi. Panjenengan harus kasih trigger ya, karena ini sesi diskusi tanya jawab, ya harus ada komunikasi dua arah. Jadi kegiatan peserta didik tidak lagi menyimak, tetapi seperti ini ya, mengutarakan pendapatnya, tanya jawab dan sebagainya. Oke. Selanjutnya media pengajaran kita sebutkan semuanya Bapak Ibu mau pakai apa, PPT, leaflet, lembar balik, poster, kemudian video, kemudian apa modul dan sebagainya kita tuliskan semuanya sesuai dengan media yang sudah kita siapkan. Kemudian metode pengajarannya ini tinggal kita lihat di sini ya, apakah ada tanya jawab, diskusi, ceramah, gitu kan dan sebagainya. Evaluasinya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kita jadikan sebagai pertanyaan pemicu pada saat sesi evaluasi atau terminasi. Ya, jadi inilah yang akan kita tanyakan. Ini kebetulan saya menggunakan ya pertanyaan terbuka. Nanti kalau panjenengan mau memodifikasi dengan menggunakan kuesioner, monggo silakan. Itu nanti tinggal dituliskan di sini bahwa evaluasi dilakukan menggunakan kuesioner ya kan tentang apa, berisi berapa pertanyaan atau pernyataan, range nilainya berapa dan pilihan jawabannya apa. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu, ketika panjenengan menyusun SAP jangan ditinggalkan daftar pustakanya. Karena kan kita tadi ada lampiran materinya tuh, kan nggak mungkin lampiran materi tidak ada dari daftar pustaka. Jadi kita tuliskan. Meskipun mau ngeloro, mau siji, yang penting ada daftar pustakanya sesuai dengan materi kita tuliskan. Nah, di sini lampirannya, gitu kan? Di sini ada lampiran materi secara detail yang kita sampaikan ya, bukan PPT-nya. Tetapi materi ini jangan panjangkan copy paste ke PPT, jadi harus punya media lain selain materi yang kita lampirkan. Ya, kita tuliskan semuanya. Ya.
Ini sebetulnya gambar-gambarnya saya ambil dari Google. Ini kelemahannya, saya belum menuliskan sumbernya. Nanti kalau panjenengan, sebetulnya boleh nggak sih kalau kita bikin media itu pakai gambar yang sudah jadi? Boleh. Yang penting ada tulisannya sumber. Saya seperti ini. Dalam kurung atau di luar sumbernya apa? Dari mana? Nanti kita klik misalnya HTTPS dua double slash www apa. Nanti kita tuliskan di sini. Itu contohnya. Ini saya kurang, saya belum tuliskan. Ya, mohon maaf. Nah, ini materinya semuanya secara detail kita tuliskan. Ya, materi yang kita sampaikan. Itu nanti kalau panjenengan kok, nah ini namanya tikar tikar pertumbuhan ya. Ini juga saya ajarkan untuk mendeteksi stunting dari sini. Dampak stunting, pencegahan, kemudian penanganan. Nah, ini penanggulangan. Ini materi yang kita eh, lampirkan ya Bapak Ibu. Nah, banyak nih materinya. Ini ada modulnya juga. Oke, demikian Bapak Ibu terkait dengan SAP. Sebelum saya lanjutkan ke sebelum saya lanjutkan ke media, monggo silakan apakah ada yang mau didiskusikan atau mau diklarifikasi, mungkin ada ilmu-ilmu baru yang mungkin belum tersampaikan ataupun ilmu baru yang mungkin lebih benar dari apa yang saya sampaikan. Monggo saya berikan kesempatan untuk diskusi tanya jawab. Apakah ada yang mau didiskusikan atau saya lanjutkan? Oke, monggo silakan Bu Norma ada pertanyaan atau Bu Uma, Bu Ainun, Bu Siti Nuryani, monggo ada yang mau ditanyakan atau saya lanjutkan? Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada di depan layar masing-masing atau sudah ke suatu tempat yang tidak terjangkau oleh device? Masih, Pak. Oh, masih, G. Terima kasih, Bu Alivia. Oke, saya mau izin lanjutkan, G. Bapak Ibu monggo silakan mau sambil ngeteh boleh, sambil ngomong anaknya boleh, mau sambil ngomong cucunya boleh, mau sambil santuy goleran boleh, silakan mau sambil ngemil boleh. Monggo silakan karena ini waktu-waktu kritis ya. Capek kerja terus sekarang harus kuliah dan ini Pak Jojo kok yundablek banget ya biasanya hanya di GCR kok dadak kudu ngezoom kan gitu. Nah, karena saya kurang mantap nih Bapak Ibu kalau hanya ngajar pakai GCR kasih tugas kayak kurang kurang gimana gitu ya. Jadi intinya harus sedikit ada pengarahan dulu nanti biar mengerjakan tugasnya tidak apa ya, tidak ke sana kemari seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, saya mohon izin untuk melanjutkan di termin kedua. Ini saya akan lebih memberikan contoh mawon, gitu, contoh-contoh media yang sudah pernah saya kembangkan, ya, yang saya jadikan sebagai media untuk proses pendidikan Kalau ada kesehatan. pinggir jalan tuh nganune nganggone Mbak Mela Mbak Mela nek bumi. Oke, saya cari dulu deh materi. Oke, nanti semua materi akan saya share ya Bapak Ibu. Nanti saya akan upload di Google Drive ya untuk upload tugas biar satu folder. Nanti di situ saya berikan materi juga. Ada contoh-contoh media yang sudah saya pernah kembangkan untuk menjadi gambaran panjenengan dalam mengembangkan media. Nanti kalau misalkan mentok-mentok kok yo leaflet ya gak apa-apa lah. Coba. Nah, sudah. Oke, saya isi share screen. Oke.
Nah, ini salah satu contohnya, nggih, Bapak Ibu. Ini beberapa ada buku kerja, buku panduan, video. Ini saya coba yang pertama contoh, saya malah jarang membuat leaflet ya gitu karena lebih susah. Kenapa susahnya gitu kan? Susahnya itu kalau bikin leaflet itu mencoba untuk meramu materi yang banyak menjadi materi yang sangat sedikit. Oke, ini saya coba mute dulu. Bu Dianing ini bocor nih. Oke, sudah. Oke, ini yang pertama Bapak Ibu, saya berikan contoh lembar balik yang pernah saya gunakan untuk mengedukasi pasien saya TBC ini waktu saya kuliah sebetulnya, Bu. Jadi karena saya kemarin kalau model kuliah S2 itu kan nanti panjenengan akan sudah mulai fokus nggih, jenengan itu minatnya kemana ya selain keilmuan keperawatan ya kebetulan saya mengambil keperawatan komunitas itu nanti di situ sudah ada bidang minatnya. Oh, ternyata kebetulan karena saya sebelumnya itu bekerja di penyakit infeksi, jadi saya tertarik dengan TBC. Jadi saya selama S2 mulai dari tugas semester 1 sampai semester 4 itu ya TBC, terus sampai saya praktik juga mengelolanya pasien TBC terus. Nah, ini contoh salah satu contoh yang saya kembangkan. Ini sebetulnya lembar balik Bapak Ibu ya, tapi saya bikinnya di PPT ya, karena saya bisanya dibikin PPT gitu kan, tidak bisa sampai saya bikin di Corel ataupun Adobe itu angel gitu ya. Jadi saya bikin PPT, kemudian ini saya satu lembar ini saya print satu kertas HVS ya A4 ya, jadi panjang banget gitu. Jadi besar tulisannya karena memang tidak semua pasien TBC yang saya kelola itu bisa membaca dengan baik ya kan ada lansia, ada yang mungkin nggak sekolah dan sebagainya. Nah, ini contoh lembar baliknya, tetapi lembar balik ini Bapak Ibu boleh dibikin seperti kalender seperti ini ya. Jadi dibalik seperti ini boleh. Nah, ini lembar balik. Tetapi saya karena zaman itu susah mencari yang seperti kalender ini, ya, jadi saya hanya ke print kemudian saya masukkan ke dalam apa ya plastik yang bisa dimasukkan seperti kayak kita kertas apa ya sertifikat ya Bapak Ibu itu kan ada map yang di dalamnya itu ada plastik-plastiknya. Nah, di situ saya tata tuh sesuai dengan urutannya. Jadi saya menggunakan si map itu untuk membuat si media lembar baliknya. Nggak sampai sebagus seperti kalender seperti ini. Tetapi kalau misalkan sekarang di puskes seperti itu kan bagus dia seperti kalender ini, tetapi lebih besar itu untuk lembar baliknya. Jadi di sini pastikan karena ini saya itu mengajarkan pada pasien-pasien TBC yang latar belakang pendidikan, sosial ekonominya bervariasi. Jadi saya pastikan materi yang saya sampaikan ini juga tidak terlalu rumit. Ya, nggak perlu kita mengcopy paste materi yang tadi di lampiran yang starting tadi kita jadikan semuanya jadi nanti akan bingung. Jadi fokus saja lebih banyak gunakan gambar ya atau misalkan animasi dan sebagainya. Ini contohnya. Ya. Ini sebetulnya itu lebih dari satu materi ya Bapak Ibu, tetapi saya buat dalam satu map itu sehingga nanti itu akan ada serial health education ya karena saya memberikan edukasi sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya, contohnya ini latihan bentuk efektif. Ya, jadi lebih banyak gambar, lebih banyak apa ya visual daripada tulisan-tulisan. Ya, jadi ini nanti akan kita berikan ke pasien juga. Kalau pasien ya saya nggak berinya dalam bentuk lembar balik ya. Jadi kayak hanya saya print terus saya jilid seperti itu. Ya karena keterbatasan akses sumber daya ya baik keuangan maupun tempat percetakan. Nah, ini cara menggunakan masker, cara cuci tangan yang baik kayak gitu. Nah, cuman ada 23 gambar. Ya, ini saya fokus untuk mengajarkan pada pasien TBC. Nah, ada contohnya lagi. Ini saya pernah mengembangkan seperti ini Bapak Ibu. Ini sebetulnya itu saya dapat ide dari teman-teman saya yang juga mengembangkan seperti ini. Jadi saya membuat kalender Bapak Ibu satu lembar yang besar ya ukuran A3 atau kalender-kalender yang suka dijual di apa ya di tempat wisata ataupun di parpol-parpol gitu loh Bapak Ibu. Nah,
Di situ setengahnya saya gunakan sebagai media edukasi, setengahnya bawahnya ini kalender. Nah, ini saya bikin seperti ini kenapa? Karena saya suka sebel gitu kan. Sebelnya kenapa? Angger di leaflet ini mesti dibuang gitu masyarakat tuh. Kayak seakan kita udah susah-susah bikin materi, ya kan kita susah-susah bikin nulis, kita cari gambar yang bagus, semenarik mungkin. Akhirnya setelah pencast ya sudah, entah dibuang, entah dibikin bungkus gorengan, ya kan bungkus kacang dan sebagainya itu kan kayak apa ya, kita tuh kayak sedih gitu ya, sudah susah-susah kita buat tetapi akhirnya tidak ada gunanya. Nah, saya berpikir tuh gimana caranya biar ada rasa kebanggaan ketika media yang kita kembangkan itu bisa dipajang di rumahnya. Nah, salah satunya dengan seperti ini, ya. Jangan lupa ketika dengan mengambil gambar itu tuliskan eh, sumbernya. Nggak masalah Bapak Ibu, nggak harus kita bikin sendiri detail. Ya, jadi ini saya printkan besar Bapak Ibu kalender. Jadi bawahnya itu kalender ini tahun 2017 ya. Waktu itu saya S2-nya 2017. Ya, kalender 2017 gitu kan, bawahnya kalender, atasnya saya bikin materinya. Jadi pas kita kunjungan itu kan, ini kunjungan ke rumah ya Bapak Ibu ya, dan kunjungan ke rumah itu kan seminggu tuh 7 kali pertemuan. Itu ketika saya melihat karya kita itu dipajang tuh sewenang banget gitu, dan kita bisa memberikan apa ya, sumbangsih gitu kan. Jadi setiap si pasien ini atau klien atau sasaran ini kok lihat kalender tanggal berapa, dia serta merta akan melihat media yang ada di atasnya. Ini contohnya ya yang bisa dikembangkan. Jadi kita harus berpikir bagaimana caranya media yang sudah kita gunakan itu atau sudah kita buat itu sangat-sangat bisa dimanfaatkan. Terus ada contoh lagi, ini saya buat buku kerja. Oke, sudah muncul Bapak Ibu di layar panjenengan buku Belum, kerja? Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Oke, sudah muncul. Sudah, Pak. Oke, nah Bapak Ibu, sebetulnya ini media yang saya gunakan waktu saya tesis, ya kan? Jadi saya mengembangkan intervensi apa ya, bimbingan manajemen diri, kemudian saya membuat buku panduan atau buku kerja pasien, tetapi ini saya baru redesign itu ketika saya kerja jadi dosen ya. Jadi sebetulnya saya awalnya tuh membuat desainnya itu sangat-sangat minimalis dan sederhana sekali. Nah, ini kebetulan kemarin saya menemukan mahasiswa yang pinter, ini yang kerjain mahasiswa Bapak Ibu, mahasiswa S1 ya, yang pintar desain, mahasiswa keperawatan tapi dia pintar desain. Saya minta tolong nih, oke kamu minta bayar berapa, saya bayar gitu istilahnya ya, kasarannya gitu. Nah, ini saya dibikinkan dan itu sangat bagus menurut saya karena bagi saya yang tidak bisa desain itu sangat luar biasa dengan buku yang menarik. Kemudian ini saya bagikan kepada pasien-pasien tuberkulosis. Ya, ini buku panduan. Ini sudah saya apa daftarkan juga di HKI ya. Jadi ini sudah hak cipta. Nah, di sini ada covernya, kemudian ini bukunya milik siapa, nanti kalau ada hilang itu kan bukunya bisa dikontak, nih loh bukumu hilang gitu kan, nanti dikembalikan. Terus ini penyusunnya, ini kebetulan saya bersama dengan supervisor saya waktu S2. Nah, ini mahasiswa saya yang meng-layout, terus kemudian di sini lebih banyak gambar-gambar gitu Bapak Ibu. Karena ini kita berikan kepada pasien, jadi jangan sampai kita memberikan tulisan yang terlalu banyak. Nah, kita berikan gambar-gambar, tabel, gitu kan. Terus kemudian animasi, gitu kan. Terus kemudian tulisan dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak, kayak gitu. Buku kerja ini itu, gini Bapak Ibu, ini kan saya itu memberikan konselingnya itu kan 5 kali pertemuan. Oh sorry, 4 kali. Nah, misalnya nih, hari ini saya ngajarin gimana pasien TBC itu menyiapkan makanan yang sesuai dengan diet yang dianjurkan. Nah, setelah diajarkan, gitu kan, seminggu setelah itu kan akan ketemu dengan saya lagi tuh, melakukan diskusi dengan materi yang berbeda, gitu kan. Nah, selama seminggu di rumah itu, dia harus melakukan apa yang sudah saya ajarkan. Kemudian dicatatlah di buku kerja ini. Jadi saya memastikan si pasien membuat kayak logbook ya kalau mahasiswa ya, atau perawat itu membuat catatan perkembangan pasien. Nah, dari pasien ini malah membuat apa yang sudah dilakukan dari apa yang sudah saya ajarkan. Jadi saya apa ya, memake sure atau memastikan bahwa apa yang saya ajarkan itu dilakukan. Jadi tidak hanya sebatas
Penkes karena saya judulnya konseling. Artinya konseling itu bimbingan konseling itu tidak hanya atau bimbingan manajemen diri itu tidak hanya saya mengajarkan materi, tetapi dari materi itu saya sampaikan, saya ajarkan kalau perlu skill tertentu, kemudian dia praktekkan di rumah dan dia harus menuliskan logbooknya di buku kerja yang sudah saya berikan. Ini banyak sekali materi-materinya. Jadi memang ada PR-nya yang harus dikerjakan. Ini saya lakukan intervensi atau penelitian selama 1 bulan untuk satu pasien. Ya. Nah, ini kayak ada semacam quotes gitu kan. Jadi kayak semacam motivation gitu kan. Jadi saya menguatkan gitu kan, menguatkan ini konseling, menguatkan bagaimana si pasien ini mampu mengikuti program pengobatan sampai 6 bulan. Nah, ini gambar-gambarnya ini juga yang dibuat mahasiswa. Ini kalau cari di Google nggak ada Bapak Ibu. Mahasiswa nggak tahu ini mahasiswa dapat dari mana gambarnya yang bagus seperti ini. Nah, ini gambar-gambarnya. Kalau ini tidak dituliskan sumbernya karena mahasiswa saya yang bikin sendiri gambar-gambar. Nah, ini lebih menarik dan lebih mahal juga ya kalau dicetak karena harus full color. Ya ada sekitar 62 halaman. Nah, ini gambar-gambar yang kita ajarkan bagaimana ROP gitu kan. Kalau dia lagi stres, kita ajarkan. Kemudian bagaimana meningkatkan harga diri karena kan kadang itu minder ya Bapak Ibu sekalian, pasien TB itu gitu. Terus gimana kalau lagi pengen marah-marah harus kita ajarin manajemennya. Kita ajarkan latihan nafas dalam dan semuanya. Ya ini contohnya. Ya ini contohnya. Terus saya berikan contoh lagi biar penjelasan bisa apa ya melihat ternyata banyak loh maksudnya alternatif pilihan yang bisa kita kembangkan. Ini tadi sudah, modul sudah. Nah, ini kalau yang nah ini yang stunting. Yang stunting, kalau ini saya yang ngedesain sendiri, Bu, Bapak Ibu, karena memang sangat-sangat sederhana ya gitu kan. Ini yang stunting yang tadi saya sampaikan waktu ini sudah saya masukkan. Ini kebetulan saya timnya dengan Bu Indana dan Bu Fitriana. Oh, ini covernya dibuatkan oleh Pak Chan, mohon maaf. Ya, ini covernya khusus covernya dibuatkan oleh Pak Chan. Jadi semua tim yang nulis itu kita tuliskan ya, yang meng-layout itu Pak Chan. Gitu. Jadi juga materinya banyak. Ini saya juga cetak kemarin saya kasih ini kalau ini masih banyak tulisan-tulisannya ya karena waktu ketika jadi mahasiswa sama ketika jadi dosen itu lebih lebih sempit ketika jadi dosen jadi tidak apa ya punya waktu untuk mengimprovisasi seperti apa yang tadi saya sampaikan di media sebelumnya. Ini contohnya. Ini juga saya berikan kepada kader ini ada 60 halaman. Terus ini yang terbaru itu kemarin saya membuat ini untuk yang demensia. Nah, ini untuk penelitian saya kebetulan timnya dengan Bu Diana dan Bu Asri ini juga kader. Jadi saya membuat modul. Ini kalau ini saya desain sendiri, ya amatir itu. Nah, ini kita tuliskan. Ini juga materi-materinya yang kita tuliskan. Masih banyak tulisannya ya daripada gambar-gambarnya ya karena tadi ya waktunya. Nah kali ini contohnya ini ya Bapak Ibu saya kalau ambil dari Google tuliskan sumbernya boleh nggak masalah tapi lebih baik bikin sendiri tapi kalau nggak ada ya nggak perlu kita memaksakan ya ini contohnya kita tuliskan sumbernya dengan jelas nggak masalah ya, seperti kita memperhatikan etika-etika penulisan nah ini juga kita tuliskan sumbernya. Oke, itu contoh modul atau buku ajar. Terus ini contoh aplikasi ini juga sempat saya kembangkan. Nanti kalau jenengan lagi lagi free gitu bisa buka Play Store-nya nanti klik Mother itu ada aplikasi yang pernah saya kembangkan tapi sekarang masih lagi mandek ya. Karena ya begitulah pengelolaannya. Ini juga aplikasi ini juga bisa menjadi salah satu media health promotion di mana aplikasi ini saya tujukan kepada ibu hamil yang berisiko tinggi. Artinya si ibu hamil itu bisa men-screening apakah dia berisiko tinggi atau tidak itu bisa menggunakan aplikasi yang saya kembangkan. Ini cukup lumayan Bapak Ibu. Kemarin saya join dengan tim IT ya kan dari pihak ketiga itu
membayar sekitar 5 juta untuk pengembangan si aplikasi ini. Cuman ya nggak masalah karena ini dari hibah, ya jadi nggak perlu khawatir karena duitnya juga dari pemerintah. Ini nanti kalau misalkan jangan mau akses, ini gambarnya seperti ini. Ya, nanti masuk akunnya. Ini sebetulnya yang saya sampaikan, ini buku panduannya atau buku guideline-nya. Nanti diisi kayak seperti jenengan membuat akun Facebook atau IG atau TikTok atau BPC itu sama. Ya, jadi bikin akun dulu. Nah, di sini ini ada menunya. Ini sebetulnya masih banyak pengembangan ya. Jadi pemeriksaan mandiri itu si ibu itu bisa melakukan scoring apakah berisiko atau tidak, atau ketika berisiko itu tinggi, rendah atau sedang, itu bisa menggunakan aplikasi ini dari pertanyaan-pertanyaan yang harus dia jawab. Kemudian ini ya untuk urusan risiko. Kemudian konsultasi kehamilan itu ini saya hubungkan dengan chat dari tim ketika ada ibu hamil yang ingin diskusi. Tadinya sih kayak mau menduplikat kayak Halodoc gitu ya. Jadi ketika mau konsultasi itu bisa by chat. Itu juga sudah ada. Terus kemudian ini ada identitas. Ini nanti tampilannya dalam aplikasinya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini chatnya seperti ini. Nanti terhubung dengan tim yang menjadi pengembang ya, yang pastinya dari kita ya sebagai perawat. Terus ini screeningnya nanti tinggal dijawab nanti akan muncul dia scoringnya berapa dan akan di apa ya disimpulkan ya dia masuk ke range apa, risiko tinggi, rendah atau sedang ya. Nah, kalau sudah sini kita kasih advice nih Bapak Ibu ya kan, ketika sudah ada risiko tinggi kita masuk berikan saran ya atau nasihat nih, kalau kamu sudah tinggi otomatis ini sudah tidak bisa ditolong oleh anggota keluargamu, tetapi kamu harus ke pasienkes, ke bidan ataupun ke dokter. Ini kita lengkapi dengan apa ya, edukasi-edukasi. Terus ini pengelolaan kehamilan, ini juga edukasi kesehatan ya, Penkes, materi Penkes. Jadi ada materi. Ini juga kita berikan masalah kehamilan apa yang sering terjadi dan bagaimana mengatasinya. Terus ini yang tidak boleh dilakukan, ini tanda bahaya kehamilan. Kalau ada kehamilan, ini riwayat pemeriksaan yang sudah dilakukan. Nah, ini akunnya isinya seperti ini. Ya. Ini tim pengembangnya. Nah, ini namanya Aksantara, ini yang mengembangkan. Oke, itu contohnya aplikasi yang sudah pernah saya kembangkan, yang bisa digunakan sebagai salah satu media edukasi. Terus terakhir, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, ini ada satu lagi contoh media. Kalau ini itu video. Oke, saya coba buka terlebih dahulu, nggih. Kita cek sound dulu apakah suaranya sampai ke device Bapak Ibu sekalian. Oke, apakah sudah terdengar Bapak Ibu sekilas? Dalam? Ya, saya ulangi, nggih. Oke, sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah, tapi tidak muncul, Pak. Oh, tidak muncul. Sebentar. Saya share screen-nya. Oke, sudah muncul, nggih? Sudah, Pak. Oke, ini kebetulan di kampus saya sebelumnya, nggih Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan agar terhindar dari COVID-19? Rajin mencuci tangan 20 detik menggunakan sabun atau hand scrub. Dan ingat, momen kapan saja harus mencuci tangan. Hindari bertemu dengan orang yang sedang sakit. Hindari menyentuh bagian mata,
hidung, dan mulut sebelum melakukan cuci tangan. Gunakan masker dengan benar ketika hendak keluar. Tetap berada di rumah ketika sakit, dan segera hubungi dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Perhatikan etika batuk ya, dengan menutup siku bagian dalam, atau dengan menggunakan tisu, dan yang terakhir bisa menggunakan masker. Tunda memeriksa kehamilan jika tidak ada tanda bahaya. Tunda juga untuk pergi jauh bila tidak mendesak. Dan konsultasi kepada pelayanan kesehatan. Dan yang terpenting, ikutilah informasi yang dapat dipercaya. Bagaimana upaya pencegahan COVID-19 bagi ibu hamil? Yang pertama, buat janji dengan dokter untuk pemeriksaan kehamilan yang pertama. Yang kedua, pengisian P4K dibantu oleh tenaga kesehatan. Yang ketiga, mempelajari dan menerapkan buku KIA di rumah. Yang keempat, memeriksa kehamilan secara mandiri. Dan jika ada tanda dan gejala berbahaya, segera periksakan ke pelayanan kesehatan. Yang kelima, menjaga pertahanan tubuh dengan cara makan bergizi dan seimbang, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan minum tablet FA. Bila menemui tanda-tanda bahaya ini, segera hubungi tenaga kesehatan. Muntah berlebihan dan tidak ada masukan makanan lewat mulut. Demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius atau disertai dengan menggigil. Mengalami keluhan bengkak pada muka, kaki, dan lengan. Pusing atau sakit kepala terus-menerus disertai pandangan kabur. Gerakan janin kurang dari 8 kali atau lebih dari 30 kali dalam sehari. Terjadi perdarahan pada hamil muda atau menjelang persalinan. Sakit ketika BAK, keluar keputihan yang berbau dan berwarna kekuningan atau kehijauan dan terasa gatal. Air ketuban keluar sebelum masa persalinan. Batuk lebih dari 2 minggu. Jantung berdebar-debar atau nyeri dada. Dan diare berulang lebih dari 5 kali dalam sehari. Oke, ini satu lagi nih, kalau ini yang mahasiswa unggul. Stunting. Kondisi di mana tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang lainnya pada umum yang seusia. Penyebab stunting: kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan sampai masa awal kelahiran. Ciri-ciri stunting: tanda pubertas melambat, anak lebih menjadi pendiam, memori belajar memburuk, pertumbuhan melambat.
dari stunting, jangka pendek dan jangka panjang. Perkembangan otak terganggu dan gangguan tumbuh kembang fisik, kekebalan tubuh menurun sehingga rentan terhadap penyakit. Stunting bisa dicegah melalui 1000 hari pertama kehidupan, memastikan kesehatan yang baik dan gizi yang cukup. Intervensi gizi spesifik. Ibu hamil, ibu menyusui anak usia 0-6 bulan dan 7-23 bulan. Gizi buruk. Keadaan tubuh yang kekurangan zat gizi dan dapat menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Faktor risiko gizi buruk. Kurang dari 6 bulan, 6-59 bulan. Bayi lahir kurang dari 1.500 gram dan ada penyakit bawaan, asupan makanan dan terpapar sumber infeksi menular. Penilaian awal anak gizi perlu dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis terdiri dari anamnesis awal dan lanjutan. Anamnesis awal. Mata cekung, lama dan frekuensi diare, kapan terakhir berkemih, kapan tubuh terasa dingin. Anamnesis lanjutan. Lihat riwayat imunisasi, riwayat baby lahir, riwayat nafsu makan, riwayat pemberian ASI. Pemeriksaan fisik. Apakah fisik anak kurus? Apakah ada tanda-tanda dehidrasi? Kaji tanda-tanda shock. Demam lebih dari 35,5 derajat Celcius. Dampak dari gizi buruk, jangka pendek dan jangka panjang. Meningkatkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan, tidak tercapainya potensi yang ada ketika usia dewasa. Komunikasi, informasi, dan edukasi di komunitas. Tahapan perubahan perilaku. Strategi komunikasi perubahan perilaku. Analisis situasi. Menentukan kelompok sasaran, menyusun struktur dan dimensi pesan kunci, mengembangkan pendekatan komunikasi, mengelola saluran komunikasi, mendesain materi komunikasi. Edukasi kesehatan di komunitas. Edukasi digunakan sebagai pemahaman perilaku kesehatan. Strategi edukasi kesehatan di komunitas, diskusi kelompok, demonstrasi, ceramah interaktif. Hal-hal yang perlu diperhatikan, beri pasien waktu untuk bertanya, lakukan verifikasi, evaluasi rencana pengajaran. Pemberdayaan masyarakat dalam manajemen stunting. Desa dapat menyelenggarakan pelayanan umum seperti kesehatan dan pendidikan dengan skala lokal melalui kerjasama dengan sektor penyedia layanan. Baik Bapak Ibu, demikian beberapa contoh media yang nantinya bisa kita kembangkan. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa panjenengan kembangkan sesuai dengan kebutuhan. Intinya dalam pengembangan media ini yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah jangan samakan media ini menjadi kayak seperti diktat atau modul. Ya, jadi terkadang itu mahasiswa lalai ya, jadi kopas semuanya informasi sebanyak mungkin sehingga ketika disampaikan ke sasaran tuh nggak apa ya nggak terdeliver atau tersampaikan dengan baik.
Kemudian yang kedua, kita harus mampu menentukan karakteristik dari masing-masing sasaran. Misalnya nih, ya, eh, Bu Eni ini misalnya mau Penkes ke lansia, tidak bisa kita samakan ketika Bu Eni ini Penkesnya ke anak usia sekolah, nggak bisa kita samakan medianya. Ya, jadi setiap karakteristik kelompok usia itu akan memiliki karakter yang berbeda-beda dan penangkapan yang berbeda-beda, sehingga kita harus pastikan ya jangan sampai nanti sasarannya mbah-mbah digawe ke leaflet terus saya cuilik-cuilik, nggak akan bisa dibaca. Ya kan? Jadi kalau mbak-mbak berarti lebih senangnya gambar, visual, seperti anak-anak ya. Jadi dia lebih lebih apa ya lebih tergambar. Ini kalau misalkan materi ini kemarin waktu S2 itu saya belajar satu mata kuliah sendiri ya, lifespan apa ya educational program. Jadi di situ kita membahas kalau lansia iki modelnya apa yang tepat, kalau apa remaja itu seperti apa ya. Jadi nggak mungkin tuh anak usia SMP jadi kasih PPT bosen ya pasti dia akan mungkin 5 menit pertama dia akan fokus tapi 5 menit selanjutnya dan menit-menit selanjutnya sudah tidak akan fokus kembali ya jadi terabaikan materi yang kita sampaikan. Nah demikian Bapak Ibu nanti monggo silakan untuk tugas selanjutnya sesuai dengan arahan dari PJ Laboratorium panjenengan menyusun SAP ya menyusun SAP sebentar ini nanti diuploadnya di sini nanti saya share linknya. Oke, saya tunjukkan terlebih dahulu nanti biar nggak salah menempatkannya. Untuk waktu yang diberikan dari laboratorium itu 1 minggu ya Bapak Ibu. Berarti ini kalau misalkan hari Rabu, berarti Rabu depan sudah harus terupload di Google Drive yang sudah saya siapkan. Nanti untuk linknya akan saya share di grup WhatsApp. Nah, di sini nanti yang di bagian media ini berarti panjenengan upload media edukasi kesehatan yang dibuat. Jangan lupa nanti setiap media SAP video dituliskan nama sama NIM ya Bapak Ibu. Di SAP silakan upload di SAP. Kalau video untuk rekaman pelaksanaan PNKES-nya di-upload di video di folder video. Nanti saya tambahkan satu lagi foldernya itu materi yang saya sampaikan dan contoh-contoh media yang sudah pernah saya kembangkan. Ini saya tambahkan nanti ya ini materi nanti contoh SAP atau format SAP bisa panjenengan akses di folder materi ya nanti ini linknya akan saya share ke grup WhatsApp. Oke, Bapak Ibu sampai sini apakah ada yang mau didiskusikan atau diklarifikasi atau divalidasi sebelum saya tutup pertemuan pada siang sore hari ini? Apakah cukup jelas dengan penugasannya Bapak Ibu? Tampon G, ya biasanya kalau diam itu ada dua makna, ya antara jelas banget sama nggak jelas sama sekali ya. Mungkin saya berhusnuzon ya Bapak Ibu sudah jelas dengan apa yang telah saya sampaikan dan jelas dengan apa yang harus dikerjakan seminggu ke depan. Oke, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, saya rasa cukup ya karena sudah melebihi kontrak waktu kita. Tadi saya sudah berjanji 1 jam ya, ternyata sudah 1 jam 10 menit. Oh sorry, 1 jam 5 menit. Untuk tugasnya ini individu Bapak Ibu sesuai dengan arahan dari laboratorium. Ya, kalau kelompok nanti bingung kalau mengumpulkan untuk pas rekaman videonya. Ya, jadi individu monggo silakan nanti bisa diupload di folder yang sudah saya buatkan. Nanti linknya akan saya share. Itu saja dari saya. Mohon izin untuk deadline-nya berarti seminggu ke depan, berarti hari Rabu depan. Ya, hari Rabu depan berarti tanggal 20 ya, 20 Desember 2023 pukul 23.59. Topiknya bebas, Bu Alivia. Monggo silakan kalau sudah punya ya silakan langsung diupload saja tapi jangan lupa diganti covernya. Mungkin itu tugas waktu D3 tahun 1990 sekian ya, sekarang di-upload ya diganti 2023 kan gitu. Monggo silakan ya. Itu jadi tugasnya ada 3, bikin SAP, bikin media dan direkam video saat memberikan penkes ke sasaran. Ya, sasarannya boleh individu, boleh kelompok, boleh masyarakat, boleh monggo silakan. Ya, kalau jadi di rumah sakit pas ke pasien ya langsung dipraktekkan nanti direkam minta tolong temennya untuk direkam. Itu nggih, Bapak Ibu sekalian, ada lagi pertanyaan yang di chat sudah terjawab nggih. Videonya bebas.
Ya, bebas. Mau 5 menit boleh, 10 menit boleh, pas di video, pas intinya saja boleh, silakan monggo. Ya, gitu. Jadi kalau tadi standarnya 60 menit kan terlalu panjang ya. Nanti kapasitas ukuran filenya juga terlalu panjang, jadi nanti terlalu berat, nanti pas upload bisa sehari semalam kan mesake panjenengan. Monggo dimodifikasi sebaik mungkin. Oke, monggo ada lagi pertanyaan Bu Den Kesyah sampun terjawab, Bu Alivia sudah terjawab, Bu Aini sudah terjawab. Oh, untuk medianya bebas. Ya, salah satu saja. Kalau mau pakai Infrared, pakai Infrared aja. Kalau mau pakai PPT, PPT saja. Oke. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Saya izin terminasi. Ya, karena nanti kalau misalkan ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, monggo bisa berkomunikasi di grup WhatsApp. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya untuk panjenengan yang sampun rawuh. Mudah-mudahan yang rawuh bisa sehat-sehat selalu. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Salam untuk keluarga. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang sampai sore hari ini bisa memberikan manfaat untuk pengembangan profesi panjenengan dan kita semuanya. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin end meeting ya Bapak Ibu. Bapak-bapak. Iya, Oke. Pak.